Halo, selamat siang. Jadi topik hari ini yang saya akan bahas budaya buruk yang berkembang dan masih jaga sampai budaya tersebut sangat subur tumbuh di Papua. Mungkin terutama lebih-lebihnya tuh di bagian Papua Pegunungan, tetapi budaya buruk ini tuh bertumbuh subur di semua kalangan Papua, yaitu di pesisir, lembah, bahkan juga di pegunungan. Budaya budaya yang dimaksud di sini itu budaya masalah. Anak-anak muda itu membuat masalah sangat banyak sekali. Nah, ketika mungkin seperti menghamilkan anak perempuan orang lain, bahkan juga kebalikan perempuan mungkin jalan dengan laki-laki anak-anak muda di Papua. Nah, seketika masalah tersebut ketahuan dan dibawa dalam permasalahan. Nah, masalah tersebut, anak tersebut membuat masalah yang si A selesai, kemudian masalah B juga akan berulang. Bahkan masalah C akan berulang dengan perempuan yang lain, perempuan muda atau perempuan orang-orang muda dengan yang lain. Yang pertama, bahkan yang kedua, bahkan yang ketiga, dan seterusnya itu akan terjadi ulang-ulang. Dan itu dikategorikan dengan masih tumbuh subur di Papua. Nah, itu satu halnya apa? Masalah yang pertama sekali itu ketika anak tersebut dijatuhkan denda untuk membayar, itu tuh budaya orang Papua yang pertama itu bayar gotong royong atau bayar sumbang-sumbang. Hari ini diberikan sanksi untuk bayar, kemudian besoknya bahkan juga beberapa jam lewat orang-orang tersebut akan bayar. Nah, itu dari pihak Om akan bantu, keluarga yang hadir akan bantu, serta juga orang-orang lain itu akan datang mengumpulkan, mendalangkan uang, bahkan babi, dan harta kekayaan lainnya untuk bayar masalah tersebut. Maka anak tersebut itu tidak ada beban dalam pikirannya sebagai saya sudah melakukan kesalahan, itu tidak ada. Karena dia pikir bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat dan gampang. Maka dia akan terulang yang kedua kali tanpa menyadari dirinya. Dan yang kedua kali pun demikian. Maka budaya tersebut berkembang subur. Yang kedua itu kurang tekanan. Maksudnya di sini yang dimaksud dengan tekanan itu memberikan batasan interupsi dari seseorang yang melakukan pihak-pihak yang menangani persoalan tersebut. Ada membuat mungkin seperti berikan peringatan, SP dan lain sebagainya, bukan 1 sampai 3 ya, tapi dengan meterai 10.000 dia harus tanda tangan. Bahkan tidak terulang lagi perkara yang sama. Tetapi di sini tidak ada batasan, maka anak-anak tersebut itu ya maunya mau buat lagi terus. Nah, yang ketiga tuh motivasi anak tersebut itu buruk. Artinya kenapa? Motivasi anak itu tuh negatif. Dia mau tidak refleksikan diri, ya seperti mungkin ya ini bagaimana berdampak pada masyarakat lain dan potensi dirinya untuk ke depan. Dan itu tuh nanti kalau kita ketika melakukan hal begitu tuh kita dijuluki dengan orang-orang yang selalu melakukan masalah atau membuat masalah bagi keluarga dan kalangan luas yang di sekitar kita itu. Nah, karena di situ tuh dari poin A dan B di atas itu sangat berdampak sekali dari poin yang ketiga, yaitu motivasi yang buruk atau negative thinking. Itu tuh sangat berdampak sekali anak-anak muda itu. Ya tidak ada refleksi diri, bagaimana bebannya, bagaimana dampaknya, akan menjadi apa, itu tuh kurang sekali. Akhirnya ya masih anak itu tuh mungkin menggunakan internet yang salah, konsumsi hal-hal yang kurang tepat, membuat otaknya tuh sangat terobsesi atau sangat terkecanduan adiksi dengan hal-hal yang terlalu buruk, membuat anaknya itu untuk melakukan tindakan-tindakan
yang tadi itu kembali lagi. Nah, yang keempat itu tidak berhati-hati atau anak tidak sayang kepada orang tua. Pasti anak yang sayang itu masih banyak pertimbangkan. Tapi anak-anak tersebut kalau tidak ada penyadaran diri, bahkan juga tidak peduli orang tuanya, ya memang peduli tetapi dalam waktu yang tertentu. Nah, sebuah masalah itu kalau kita mau buat itu pertimbangkan dulu dari beberapa sisi. Dampaknya ke arah mana, orang tuanya seperti apa, kami datang dari kalangan apa, itu menjadi pertimbangkan. Tetapi anak-anak kalau tidak mempertimbangkan hal ini itu tetap masalah itu akan bertumbuh terus. Nah, kalau solusi yang terbaik untuk anak-anak muda dan mengatasi hal ini, saya memberikan solusi. Nah, kesimpulan saya atau jalan terbaik untuk mengatasi budaya buruh yang berkembang ini tuh budaya modern, bukan kalau dulunya tuh tidak seperti itu, orang-orang tua langsung menang. Tapi budaya-budaya anak-anak muda kita yang sekarang berkembang, bahkan juga orang-orang tua yang membantu gotong royong atau membayar segala sesuatu masalah, memperingankan keluarga tersebut untuk tetap melunasi tepat waktu ini. Saya mau memberikan solusi yang pertama. Yang pertama, orang yang membuat masalah itu tidak boleh semua keluarga harus bantu dia. Biarkan dia untuk membayarnya sendiri. Nah, di situ lalu dia akan menyadari. Seperti yang disampaikan dari Albert Einstein. Suatu masalah itu kita akan mendapatkan dulu, baru kesadaran akan datang dari belakang. Bukan di awal. Nah, di situ baru dia akan sadar. Oh, ternyata bebannya seperti ini, kesulitannya seperti ini, bagaimana dia mencari uang, babi, bahkan juga harta-harta lainnya tuh. Nah, di situ lalu dia akan sadar, oh ternyata bebannya seperti ini. Dan yang kedua, mungkin yang mengurus seperti desa-desa, bahkan juga orang-orang yang menangani perkara itu harus memberikan dia peringatan. Dan jangan terulang lagi. Bukan seperti SP1, SP2, tetapi itu yang hal terakhir. Nah, yang ketiga, ya anak-anak tersebut itu di parenting atau dibina dengan motivasi yang baik. Kalau dia motivasinya salah, ya dilontarkan atau diberikan kepada lembaga-lembaga yang bisa membina dia untuk bisa dibina untuk otaknya tuh jadi positif dan di lingkungan yang sehat. Yang keempat, anak-anak muda kalian semua yang menekuni sekolah, pikirkan, sayangilah kita punya orang tua, apakah orang tua tuh yang kehidupannya cukup ada atau tidak ada, atau kalangannya menengah, bahkan juga kalangan dasar, itu dipertimbangkan. Dampaknya itu sangat besar. Jadi mungkin hal-hal itu kalau kalian sudah tanamkan dalam otak, pasti respon hati kalian juga sangat tepat. Nah, di situ kalian bisa membantu orang tua kalian dengan hal-hal yang positif. Kalau kalian suka video ini, bagikan ke anak-anak muda, maksimal 1000 orang. Bagikan, tapi jangan lupa share dan komen, bahkan juga like. Semoga bermanfaat.